Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah dan berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai kawan-kawan semua. Salam jumpa lagi kita di channel Keadilan Belajar Studio. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana menggunakan Visual Studio Code. Hendaknya harapan saya kawan-kawan semua sudah menginstalkan Visual Studio Code di komputer masing-masing. Mari kita cobakan dan kita praktekkan. Oke, apabila kita sudah menginstal Visual Studio Code seperti terlihat di desktop kita, tampak di layar ini ada sebuah logo Visual Studio Code. Adik-adik semua, jika seandainya waktu menginstal kemudian tidak muncul Visual Studio Code ini, maka dianggap gagal dalam menginstal. Atau bisa saja adik-adik sudah bisa menginstalnya tetapi tidak mencantumkannya di halaman desktop. Maka adik-adik bisa mencarinya melalui sebuah pencarian. Terlihat di bawah ini, kalau di Windows 10 itu ada pencarian, atau di Windows 7 itu namanya Run. Nah, di sini bisa kita cobakan dengan mengetik Visual. Nah, kalau kita ke Visual saja, bagi Visual, nampak logo Visual Studio Code. Nah, adik-adik bisa klik ini 2 kali atau mengklik logo ini 2 kali. Maka tampilannya akan seperti tampak pada layar. Nah, ini adalah halaman Visual Studio Code yang masih belum digunakan. Maka kita akan mencoba men-setting folder atau folder kerja yang akan kita gunakan. Pada penggunaan awal ini kita menggunakan file. Jadi kita buka file. Kemudian kita tidak membuka file tetapi kita membuka open folder, atau kita bikin juga new Windows juga, atau open folder. Mungkin saya lebih senang menggunakan open folder. Jadi kita bikin open folder, lalu dia mengarahkan ke lembar. Nah, kebetulan ini lembar kerja saya. Adik-adik bisa memulainya dengan membuat halaman lembar kerja baru dengan membuat folder baru, misalnya dengan menggunakan new folder. Ini seperti ini. Lalu kita tulis lembar kerja, atau katakanlah program ku misalnya. Ya, kita bikin folder bernama programku. Lalu kita buat select ya. Nah, pada kali ini, pada pertemuan pertama ini, kita akan mengerjakan atau membuat file yang bersifat HTML. Maka kita buka lagi sebuah folder baru yang kemudian kita tulis dengan HTML. Maka semua aplikasi HTML yang adik-adik buat nanti akan disimpan di folder ini. Maka kita select saja. Oke, kita select.
maka di halaman kerja kita sudah ada folder yang bernama HTML. Nah, bagaimana caranya kita membuat halaman kerja baru, artinya file yang bisa kita gunakan nanti untuk mengisi kode-kode yang ada pada HTML? Maka ada beberapa icon. Yang pertama ini adalah new folder, ya. Ini untuk membuat new file, maksud saya. Ini adalah sebuah icon untuk membuat file baru. Kalau ini adalah icon untuk membuat folder baru yang berada di bawah folder HTML. Nah, untuk kali ini kita hanya membuat sebuah file baru, maka kita klik ini, maka kita tulis halo dengan extension HTML, lalu kita tekan enter, maka halaman kerja kita sudah ada sebuah folder, sebuah file maksud saya, dengan nama hello HTML, halo HTML. Nah, apa yang kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah membuat kerangka kerja. Nah, kelebihan dari Visual Studio Code, kita kerangka kerja kita tidak perlu kita ketik. Tapi kalau kita menggunakan misalnya Notepad, kita bisa menggunakan Notepad, tapi lembar kerjanya kita harus ketik. Nah, gimana caranya tanpa harus mengetik? Kita tekan tanda seru, yaitu dengan menggunakan Shift, kemudian tombol seru. Nah, seperti ini. Maka akan ada dua pilihan, maka kita ambil adalah emet atau kita langsung enter gitu. Nah, ini adalah framework kerja kita. Nah, apa yang tertulis di sini? Ini adalah sebuah doctype HTML atau sebuah tipe dokumen yang bernama HTML. Penulisan ini sudah distandarisasi oleh W3C Organization untuk sebagai format dari HTML5. Jadi adik-adik kalau menggunakan HTML5 maka wajib menggunakan tanda seru doctype HTML. Ini sebagai halaman yang dikenal sebagai standar penulisan dengan menggunakan HTML5. Perlu saya gambarkan, pada zaman dahulu ada HTML, kemudian berubah nama menjadi beberapa jenis HTML. Nah, format hari ini yang dikenal oleh seluruh browser itu dengan tipe HTML atau doc HTML ini dia. Nah, kemudian format kedua itu menggunakan HTML dengan bahasa apa? Nih, language, and ini adalah English. Jadi dia menggunakan format dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, seperti layaknya manusia, sebuah program itu pada dasarnya meniru keberadaan manusia. Jadi manusia itu wajib punya kepala dan wajib punya badan. Ada head, ada body. Ya, body atau body atau tubuh itu wajib dimiliki oleh manusia. Coba bayangkan kalau seandainya ada manusia hanya punya kepala tetapi tidak punya badan, atau sebaliknya, manusia punya badan tetapi tidak punya kepala. Nah, ini kejadiannya seperti apa nih? Mungkin semua orang pada lari ya. Iya. Jadi adik-adik semua, sebuah pemrograman, katakanlah coding, pada dasarnya juga meniru konteks keberadaan manusia, wajib memiliki kepala dan wajib memiliki
tubuh. Tapi tidak wajib menggunakan tangan atau tidak wajib menggunakan kaki. Jadi kan ada orang yang tidak ada tangan dan tidak ada kaki, dia hidup gitu. Tapi kalau ada manusia tidak ada kepala, dia nggak ada hidup. Begitu juga dengan orang yang tiada badan tapi ada kepala juga tidak akan pernah hidup gitu. Nah, oleh sebab itu maka kita menggunakan struktur penulisan atau framework yang sudah diatur oleh standar dunia yang diatur oleh W3C Organization. Nah, ini wajib kita tuliskan apabila kita menggunakan penulisan dengan menggunakan selain dari Visual Studio Code gitu. Nah, saya memilihkan menggunakan Visual Studio Code akan membantu adik-adik lebih mudah dalam menuliskannya. Baik, untuk menampilkan program ini kita ada di kepala ini atau di headnya, yang wajib kita ganti itu adalah title. Nah, title ini kita ganti dengan nama hello ya. Nah, di badannya kita tulis dengan, atau tidak kita tulis dulu, cuma kita perintah ini masih standar, lalu kita simpan dengan menggunakan Ctrl S. Jadi kita menggunakan Ctrl S, ini akan tersimpan. Atau adik-adik juga boleh menggunakan ini, save. Jadi ambil file kemudian save, atau kita juga menggunakan Ctrl S. Ctrl S itu tekan Ctrl dan tekan S secara bersamaan, maka dia akan tersimpan. Nah, kalau kita menggunakan ini, maka kita tidak bisa menjalankannya tanpa menggunakan browser. Browser itu ada macam-macam. Coba dilihat di layar monitor, ada yang seperti ini. Ini Microsoft Edge, atau kita menggunakan Google Chrome, atau juga boleh kita menggunakan Mozilla. Nah, untuk ini kita tidak bisa langsung. Jadi kalau kita ingin menjalankannya, kita coba. Di sini sudah kita simpan, kita taruh tadi di foldernya. Ya, foldernya bernama ini programku, ya, programku, kemudian ada HTML, kemudian kita tekan halo 2 kali, maka dia akan muncul seperti ini. Ada judul title tadi, kita tulis hello, tapi belum ada tulisan di sini. Ini adalah alamat dari file, yaitu programku HTML hello HTML. Oke. Baik, kita akan lanjutkan. Belum ada tulisan apapun. Nah, gimana supaya ada tulisan? Maka kita tekan ini, kembali ke halaman kerja dari Visual Studio Code. Maka kita untuk menampilkan huruf kita pakai paragraf. Ini standarnya. Ini adalah tag namanya. Jadi itu terdiri dari P dan P penutup dengan menggunakan garis miring. Nah, kelebihan dari Visual Studio Code ini, ketika kita menulis tanda kurang kemudian tekan P, maka dia akan muncul beriringan dengan penutup dari P. Ini adalah standar untuk penulisan paragraf. Maka kita tulis saja dengan halo. Ya, ini sudah ada, lalu kita simpan, Ctrl S, kita kembali ke Edge, ini adalah standarnya, lalu kita boleh menggunakan F5, maka akan muncul kata-kata halo. Ya, jadi tujuan kita membuat HTML ini adalah menampilkan sesuatu di layar browser. Jadi standar
menampilkan sesuatu, katakanlah kalimat atau huruf ke dalam layar browser, kita menggunakan bahasa coding yang ada pada HTML. Baik, kita lanjutkan, kita kembali ke ini, ke Visual Studio Code. Kita bisa saja menambahkan atau membuat huruf ini menjadi lebih besar. Ya, kita buat H, nanti ada H1 sampai dengan H6. Maka kita boleh ini header namanya. Jadi kita tulis H. Kemudian kita tutup dengan tanda slash, ya, slash. Kemudian ini body dijadikannya, kita jadikan H1. Oke, baik, kita coba kembali dan kita simpan dulu, jangan lupa Ctrl S. Kita kembali, apa yang terjadi? Kita boleh tekan F5 atau kita boleh menekan logo ini. Jadi ini refresh namanya, kita tekan hurufnya. Ini tidak terjadi apa-apa ya. Coba apa yang terjadi nih, H1. Oh ya, ada kesalahan nih, tanda kurung ini. Nah, itu makanya tadi ini hilang, maka kita Ctrl X. Ya maaf, ini ulangi. Nah, lalu kita simpan, save. Lalu kita ulang yang ada di H, lalu tekan F5. Nah, hurufnya menjadi besar. Jadi ini adalah hit yang merupakan huruf terbesar yang kita gunakan, yaitu H1. Oke, ini yang pertama yang kita bahas tentang bagaimana menuliskan sesuatu di layar monitor dengan menggunakan browser. Maka kita menggunakan standar penulisan dari HTML. Agar lebih mudahnya, Visual Studio Code ini memiliki extension. Ya, gambarannya lebih gampang, jadi kita coba mengambil extension agar memudahkan kita dalam mengcoding program HTML. Ya, caranya, adik-adik boleh lihat di sini, tekan ya. Ini ada beberapa icon. Nah, di sini dapat kita lihat nih, tekan ada tulisan extension, atau kita boleh juga menggunakan Ctrl Shift X. Nah, baik, kita tekan. Di sini kita punya beberapa extension yang bisa kita gunakan. Yang pertama, agar lebih mudah, kita menggunakan Open in Browser. Kita tekan, kita ketik Open. Nah, ini udah ada Open in Browser. Kita buka Open in Browser. Nah, ini dia. Kita klik ini. Maka apa kegunaan dari Open in Browser? Kita tidak perlu berpindah-pindah. Jadi ini kita install ya. Kita coba install. Jadi tekan aja install di sini atau install di sini, sama saja. Kita tekan install. Oke, ini sudah selesai extensionnya. Jadi kita coba di sini. Nah, kita buka, klik kanan. Jadi boleh dikatakan di sini. Klik kanan. Di sini ada Open in Browser Default Browser. Jadi ini Open in Default Browser. Ini yang di Edge tadi. Jadi kalau kita ambil ini, kita tulis misalnya nama Halo Moflidi misalnya. Nah, lalu kita simpan, Ctrl S. Untuk menampilkan di browser, kita tekan Open in Browser. Maka sudah ada Halo Moflidi. Cuma kekurangannya apa? Akan ada dua yang muncul. Jadi kalau seandainya adik-adik bisa menggunakan ini, ya, mohon maaf, yang ini. Jadi ini kalau kita refresh dia akan sama jadinya. Jadi ini kita buang saja menjadi satu.
Tapi keunggulan yang lain kita bisa gunakan, misalnya seperti ini, open in other browser. Nah, di laptop saya ada dua browser, yang pertama Edge ini, yang kedua adalah Google Chrome. Maka saya ketik ini, maka di Google Chrome akan muncul Hello Mukhlidi. Ya, jadi gampang kalau kita menggunakan extension yang pertama ini. Atau ada sebuah extension lagi yang kebetulan ini sudah saya install, namanya adalah Live Server. Ini kebetulan sudah saya install, jadi adik-adik akan lakukan seperti tadi, lakukan install. Apa kelebihannya dari yang tadi dengan open in browser? Coba kita kembali ke halaman Hello HTML, maka ya kita taruh ini di Hello, kita klik kanan lagi, lalu kita open with live server. Kita coba open in live server, maka ada server yang aktif yang disediakan oleh Visual Studio Code dengan alamat 127.0.0.1. Ini adalah pengalamatan. Kalau tadi adalah alamatnya adalah programku HTML Halo HTML, maka yang alamat ini tadi, yang programku HTML diganti dengan kode 127.0.0.1. Apa keuntungannya? Kita coba buka ke halaman ini lagi, Visual Studio Code. Lalu di keyboard saudara, keyboard adik-adik, ada logo Windows. Logo Windows seperti ini. Nah, di keyboard ya, perhatikan di keyboard ada logo seperti ini. Lalu tekan logo di keyboard tersebut. Lalu habis itu tekan panah ke kanan. Jadi panah itu ada panah ke atas, ada panah ke atas, ada panah ke bawah, ada panah ke kiri, dan ada panah ke kanan pada keyboard ya. Nah, perhatikan logo ini lagi. Kita tekan dia, lalu jangan dilepas, kemudian tekan panah ke kanan. Maka akan muncul dua Windows di dalam satu komputer kita, satu layar monitor kita. Sisi kanan yang kita gunakan, ini adalah sisi coding dari HTML, dan sisi kiri yang muncul itu adalah server dari Visual Studio Code. Nah, apa keuntungannya? Keuntungannya kalau kita robah codingnya seperti gini, halo, kemudian Mukhlidinya kita hapus, Mukhlidinya. Jadi tinggal halo lagi. Maka adik-adik cuma tekan Ctrl S, maka di sisi kiri yang server tadi langsung berubah. Cukup halo saja, atau kita ganti ini halo kawan-kawan. Oke. Lalu tekan lagi Ctrl S untuk menyimpan. Maka di sisi server akan muncul lagi halo kawan-kawan. Nah, jadi dengan dua extension ini, saya rasa adik-adik semua akan termudahkan nantinya dalam menggunakan Visual Studio Code. Jadi untuk sementara kita cukupkan sampai di sini dulu. Ini adalah video kedua kita, ya, video kedua kita setelah saya menjelaskan beberapa silabus yang kita gunakan. Nah, ini adalah
pengenalan dari Visual Studio Code khusus untuk pengenalan pemrograman coding HTML. Baik, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.